paket B di SMP, paket C di SMA. Jadi nanti kalau Pak Kepala PKBM, Pak Dr. Ali, jadi nanti komunikasi untuk ini langsung ke Direktorat SD untuk paket A, paket B-nya SMP, paket C-nya untuk SMA. Kalau dulu ke kami. Nah, kemudian ini Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Nah, dua Direktorat Jenderal ini ada tugas kami dulu, PMPK. Sekarang sudah dibawa ke sini sebagian. Nah, Direktorat PMPK dipecah dua, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dan Pendidikan Non Formal dan Informal. Yang lebih fokus untuk Bapak Ibu PKBM adalah pendidikan non formal dan informal. Salah satu pelaku utamanya adalah Ibu Sumiati. Makanya beliau nggak mau pulang gitu. Ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu, direktorat yang menangani PKBM itu yang ini. Tapi selain program kesetaraannya, pendidikan orang dewasanya, homeschoolingnya, pendidikan keluarganya ada di nomor pendidikan non formal dan pendidikan informal. Kami mengusulkan suatu waktu nanti PKBM Al Zaitun atau mungkin persekolahannya bisa menerima anak-anak kita. Nah, kemudian ini Astacita Kementerian pemerintahan baru Pak Prabowo Gibran saat ini. Oh, nggak apa-apa Pak, terima kasih. Nggak apa-apa Pak, di bawah. Di sini aja Pak, nggak apa-apa. Ini saya terkesan dengan Pak Mayor Teddy ini yang bergerak cepat. Ya, izin, mohon maaf, lelucon saya, Pak Mayor Teddy itu kan pengawalnya Pak Prabowo. Nah, kalau di diri saya ini, saya lihat ada dua. Diri Bung Karno sekaligus Prabowo dari beliau. Terima kasih, luar biasa. Umur hampir 80 ya saya. Masih segar bugar, luar biasa. Sehat selalu lah saya. Dan tentu dan seluruh komponen yang ada di saya itu. Baik, ini Bapak Ibu, ini program bermutu yang dan untuk semua yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, sarana dan prasarana yang memadai, kemudian pendidik dan tenaga pendidikan yang kompeten dan sejahtera, lingkungan sosial budaya mendukung, pembelajaran adaptif dan bermakna, kemudian ketersediaan layanan merata, pembiayaan pendidikan afirmatif, layanan pendidikan inklusif dan pengembangan talenta. Kalau saya melihat praktik pagi ini Al Zaitun sudah lebih dulu melakukan 8 komponen ini. Tangible-nya, sarananya nggak usah ditanyakan. Luar biasa gedungnya. Pendidik dan tenaga pendidikannya ini yang kami perlu mengambil pengalaman dan pelajaran bahwa dari zero to hero, tidak berijazah menjadi dosen, itu keren. Nah, ini Al Zaitun sudah melakukannya. Kemudian lingkungan sosial budaya juga jangan ditanya. Saya tadi begitu masuk, pintu gerbangnya di mana gitu. Tapi sepanjang jalan ada orang yang menanam padi dan saya tanya siapa? Itu punyanya Al Zaitun semua. Artinya lingkungan sosial budayanya mendukung proses ini semua. Kemudian pembelajaran benar bermakna tadi dengan tampilan tari kreasi profil belajar Pancasila dan semua budaya yang ada tidak perlu ditanya. Itu semuanya bermakna. Kemudian layanan merata. Tadi saya dapat bocoran warga belajarnya Al Zaitun bukan hanya orang Indramayu, ternyata juga orang luar negeri. Ini. Kemudian afirmatif apalagi yang tadi saya mendengar, terima kasih Saik dan seluruh komponen. Tadi kami bertanya ternyata banyak anak yatim piatu yang disekolahkan gratis. Ya, kita doakan terus Al Zaitun menjadi bagian penting dari mengangkat derajat kemanusiaan dan juga derajat pendidikan. Terima kasih. Ini inklusif, ini mungkin nanti tadi yang kami sampaikan, mudah-mudahan nanti ada kelas khusus untuk anak-anak penyandang disabilitas. Yang terakhir pengembangan talenta unggul, tadi kami juga dengar ada juara. Ya, nanti paling tidak kami bisa kesini lagi makan nasi merah lagi, Pak. Ya, karena kalau memberi bantuan kecil ke Al Zaitun tuh nggak berasa. Ya. Kecuali bantuan yang besar sekali. Tapi itu pun Al Zaitun sudah memiliki semua.
Jadi justru Al-Zaitun nanti yang melakukan pengimbasan. Ya. Oke. Pengimbasan itu maksudnya kalau ada warga belajar di luar belum tertampung di kampung sini dan sekolah gratis. Ya. Oke. Mimpi boleh, tapi jangan lama-lama mimpinya. Nggak bangun-bangun, datang suami siram pakai air. Yang ini TKJ kemudian barista. Yang tadi kami sudah dilayani barista, kopi. Ini yang nomor 9 perkopian. Kenapa ini barista? Sederhana cara ekonominya, ternyata saya sudah baca. Kalau kopi dicampur atau dibuatkan di pinggir kalinya Indramayu, itu kopi biasa. Tapi kalau kopi Riverside, 50.000 harga satu cangkir. Iya. Jadi kopi pinggir kali dengan kopi Riverside isinya sama, namanya yang beda. Nggak percaya Bapak Ibu? Coba bikin kopi satu gelas dijual di pinggir sini, 5.000 itu. Tapi kalau dibuat Cafe Al-Zaitun Riverside Coffee, 50.000 satu cangkir. Iya. Branding itu penting ternyata. Iya, sama. 10.000 rupiah jadi dolar, tapi $1 di sana, 15.000 di sini. Ya itu namanya. Jadi branding itu penting. Oke. Oke, saya kira ini nggak usah. Oke, saya kira ini terlalu formal, tapi nggak apa-apa diperkenalkan. Nanti untuk di PKBM penting ini terkait dengan ini. Kami hanya ingin menguatkan. Saya kira Pak Dr. Ali dan tim sudah melakukan. Jadi nanti saya sudah dengar di sini bahwa seluruh warga belajar ini didaftarkan dari nol. Maksudnya dari nol semester. Jadi misalnya kalau SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau SMP dari kelas 7 sampai kelas 9. SMA kelas 10 sampai 12. Jadi nanti kalau ada warga belajar yang mau belajar hanya di kelas 12 di semester 6, jangan diterima Pak. Karena itu bermasalah. Kami sekarang ini di kantor sedang menghadapi sengketa pemilu karena ijazah palsu. Iya. Sudah menang tapi ijazahnya palsu. Ada sekarang ini. Kalau kalah ya nggak jadi soal. Tapi masalahnya sudah ijazah palsu, menang pula. Lawannya kan memprotes, kok menang ijazah palsu? Nah ini yang dicari. Ya ini maksudnya palsu itu ada beberapa kategori. Palsunya itu karena dapodiknya tidak terdaftar di awal, itu yang pertama. Yang kedua, palsu itu dapat ijazah padahal nggak ikut ulangan, nggak dapat ujian, nggak ikut ujian. Yang ketiga, tidak ikut belajar, tidak ikut ujian, dapat ijazah. Itu yang lebih fatal, tapi tiga-tiganya sama di hadapan hukum berpersoalan. Karena setelah dicek di verifikasi, tidak ada nama belajar, tidak ada nama di daftar UN, apalagi ijazahnya bekas tempelan foto orang. Iya, itu bahaya. Dan itu ditemukan. Ada calon gubernur, calon wali kota, bupati, ada legislatif yang paling banyak calon legislatif. Karena mereka tiba-tiba SH. Iya, yang banyak itu. Ya, menurut kami itu belajar di bawah pohon tomat itu. Iya, emang mudah dapat ijazah. Ini kan umur sudah 40 tahun, baru dapat ijazah SD di umur 39 tahun. Ya nggak apa-apa. Tadi semangat belajar itu. Paling tidak ibu-ibu belajarnya bukan untuk mendapatkan jabatan, bukan mendapatkan ijazah, tapi bagaimana suami tidak menggibuli, itu yang pertama. Karena ada di YouTube tulisannya garam, isinya gula. Atau di HP-nya tulisannya Said, ternyata itu cewek gitu. Yang ketawanya panjang itu pengalaman. Oke, saya kira itu. Izin saya terlalu banyak lelucon, tapi saya yakin karena chemistry saya dengan keluarga ini sama-sama merasakan penderitaan. Menderita bagaimana memulai telat itu belajar. Iya.
sama-sama merasakan bagaimana bahagianya mendapat ijazah. Sama-sama merasakan bagaimana berdasi dengan ilmu. Ada kan orang berdasi nggak berilmu? Tuh ada. Banyak. Tapi kita di sini bangga. Alumni Al Zaitun, Dr. Hartono misalnya. Itu kan keren. Bisa mengalahkan ketua PKB-nya Dr. Ali. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama Syekh, Pak Rektor, Pak Ketua, dan Bapak Ibu sekalian. Saya karena basicnya guru, dulu guru. Ngajarnya nggak lama sih, 22 tahun ngajar. Jadi lelucon di depan siswa itu sudah sering. Sampai hari ini kalau saya ngajar hampir tidak pernah membuat siswa, paling sahabat, teman-teman, atau lebih kerennya adik-adik. Kalau sebutnya siswa jaraknya terlalu jauh. Jadi akhirnya anak-anak begitu ketemu, hai bro bar gitu. Ya nggak apa-apa. Oke. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan perkenalan ini menjadi awal yang baik untuk kita membangun pendidikan, khususnya melalui Yayasan Al Zaitun. Yang kedua, kami sadar sepenuhnya bahwa pemerintah tidak mampu melakukan sendirian. Oleh karena itu perlu bermitra dengan masyarakat, dengan kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, kami titip pesan bahwa jika ada hal baik, boleh nanti di sharing untuk kami jadikan pilot di tempat-tempat yang lain, karena di sini sudah hampir semua sempurna. Mohon maaf karena bahasanya orang agama, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tapi secara duniawi di sini sudah semua ada. Ini yang ingin kami pelajari untuk kami sampaikan ke tempat-tempat lain. Ya itu, sekali lagi makasih dan mohon maaf. Nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.